Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias. Saya pasien RSCM sejak tahun 2014. Pertama kali saya ke RSCM itu didiagnosa epilepsi kejang. Saat itu sama dokter, dirujuk oleh dokter Rahmat Hidayat, kaprodinya syaraf di RSCM. Beliau dulu masih di Syari Asih Ciputat. Nah, dia rujuk ke sana. Saya sih nggak ada keluarga riwayat kejang atau sakit seperti itu. Hanya saja memang ada sebelumnya saya riwayat kanker saat tahun 2006. Saya SMA kelas 3 sedang UAN, itu saya kena limfoma. Saya dioperasi di 3 tempat, ada di pinggiran payudara, itu ada 3,5 cm, terus 2,6 dan 1,5. Saya operasi dan kemo 3 kali. Setelah itu dinyatakan sembuh, baru mulai berasa lagi tahun 2012 pun karena kejang, pingsan. Saya sih taunya pingsan, saya nggak ingat apa-apa. Di kantor, saya udah kerja di kantor, ternyata pingsannya itu sampai 2 hari. Hari ketiganya saya baru masuk ke kantor. Itu pun ingatan selama 2 hari emang nggak ada, saya nggak tahu. Katanya sih saya jatuh di kamar mandi juga saat di rumah. Itu nggak ada ingatan itu. Ingatan saya mulai hilang, aneh di badannya itu. Terus sering aura juga. Aura itu sebutan untuk orang yang suka kejang, yang apa ya, penderita kejang yang biasanya warningnya nih kejang bisa resiko koma nih gitu. Kondisi seperti ini itu macam-macam. Kalau saya kebetulan waktu itu auranya itu seperti melihatnya titik tengah itu kayak ada TV rusak, cuma warna-warnanya itu warna terang menyengat ke kepala. Suara di sekitar hilang, orang sekitar tuh kayak di pause. Saya sendiri nganggapnya itu udah kayak genjutsu ya, kebanyakan nonton Naruto ya, kayak genjutsu gitu. Terus 2000 itu belum berobat, 2012 ya. Saya pikir sih karena kelelahan aja saya pingsan waktu itu. Akhirnya 2014 saya nikah. Pas nikah itu kok saya mulai, katanya beberapa kali lah ada kejang, tapi ya pasti nggak ingat kalau sayanya sendiri, orang sekitar. Karena saat kejang kan namanya udah nikah, ada yang nemenin, jadi ada yang tahu kronologisnya. Ingatan saya pun mulai kacau itu. Terus dari situ saya coba berobat. Nah, tadi rujuk ke Syari Asih Ciputat, ketemu dengan beliau tuh dokter Ahmad Hidayat. Katanya disuruh ke RSCM, suruh MRI. Bilang saya yang minta, katanya sebutin nama saya. MRI harus per 6 bulan. Ya udah, saya ke Cipto itu pertama kali. Dulu itu belum ada namanya aplikasi online, masih bener-bener datang, bahkan ngerasain namanya sholat subuh di sana. Jadi berangkat itu jam 4-an lah, bisa jam 4 pagi. Nungguin kereta pertama ke sana, tapi waktu awal sih saya sempat naik kereta. Waktu itu naik awal masih naik kereta dulu, baru sempat bandingin naik Grab gitu. Ternyata lebih enak, lebih cepat naik kereta pasti. Kalau Grab entah nyampenya, kalau nggak apa ya, kedesak sesuatu ya nggak pakai gitu. Saya naik kereta aja. Naiknya dari stasiun, harusnya sih Sudimara biasanya, dulu di Sudimara waktu stasiunnya belum dirombak, itu yang paling dekat.
Cuma setelah dirombak jadi harus lewat bawah, tangganya banyak lah gitu. Saya nggak kuat naik turun tangganya karena manual, nggak ada eskalator dulu. Dan lagi kalau di Sudimara biasanya keretanya itu udah penuhnya luar biasa. Akhirnya saya pindah ke stasiun Rawabuntu. Sampai terakhir saya kesana pun saya masih lewat situ terus, kecuali badan saya lagi nggak kuat, bener-bener nggak kuat jalan, baru Grab. Nah dulu belum ada RSCM ku ya. Kalau sekarang yang versi pertamanya itu RSCM online ada dulu, tapi sebelum itu pun manual serba. Ya pertama ke situ pasti kaget, antriannya yang datang orang jauh. Saat saya ingin ngeluh gitu, mau capek, ya Allah kok gini banget sih berobat, gini. Saya kok dikasih begini begitu. Dan saya sendirian, saya berobat itu sering banget sendirian, karena pernah satu kali tuh, beberapa kali di saat ditemenin justru saya malah nggak enak ngerepotin orang dia. Dan orang itu kan harus izin kerja juga, entah suami, entah saudara, keluarga gitu ya. Akhirnya saya lebih nyaman sendirian. Saya kuatin lah. Saat saya pengen ngeluh gitu di rumah sakit, di musola saya ketemu, atau ya gue pasti ketemu orang jauh, ngobrol sama pasien. Ternyata ada yang dari Papua, dan mereka itu belum tentu dapat penginapan. Dulu masih ada ini, kalau nggak salah apa namanya, rumah singgah. Kalau nggak salah masih ada rumah singgah, belum tentu dapat. Rumah singgah kan buat bantu yang dari jauh-jauh berobat. Belum tentu dapat penginapan. Sekalipun ada penginapan, belum tentu dapat yang murah. Kasihan, apalagi kondisinya kan kesana itu untuk berobat. Ya Allah, dari situ aja saya ngerasa mau ngeluh kok jadi malu saya kalau ngeluh. Ya di situ lebih bersyukur saya ngerasa toh saya masih sama-sama masih di Pulau Jawa gitu, dan ada akses transportasinya. Sementara orang lain lebih susah, banyak yang jauh lebih susah dari itu. Setelah periksa ke dokter syaraf pun saya dinyatakan epilepsi waktu itu. Saya konsumsi obat terus, kejang pun bener-bener di data ya, ada jadwalnya bener-bener per hari itu aura berapa kali, kejang berapa kali. Biasanya saya catat juga saat kejang itu ingetannya kira-kira ada berapa persen, atau pas aura deh terakhir inget. Misalkan aura saya ingetnya lagi terakhir begini, tau-tau udah begini gitu. Ada catatannya semua detail. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah 2021, 7 tahun setelah saya di RSCM, saya sempat ke poli jantung juga, karena saya ada beberapa obat yang alerginya itu aritmia jantung. Itu kalau kejang pun saya sempat stroke ringan juga, karena namanya ke rumah sakit pakai tongkat sampai saya punya tongkat ini, tangan dan kaki diganjel pakai apa sih yang bukan beker ya, kayak gips gitu, buat bantu ini sendi-sendi kalau udah lagi pada sakit banget. Terutama kalau habis kejang, badan itu di toel begini aja kulitnya itu berasa perih ke tulang, sakit. Apa yang bikin saya bertahan saat itu sampai tahun 2021, itu 7 tahun saya tetap konsisten ke sana.
Ya karena selain ikhtiar ya, saya pengennya, saya sempat sih namanya ada fase capek apa, ke psikiatri juga, sempat susah tidur, saya perlu obat tidur, penenang dan lain-lain. Istiqomahnya itu karena sekalipun saya sampai ingatnya, sampai kalau saya nggak ada umur pun, saya ingin dikenang oleh orang-orang sekitar itu saya meninggal dalam keadaan berusaha. Bukan saya nggak mau dikenang sebagai orang yang putus asa meninggalnya, tapi saya dalam kondisi berusaha, terutama ingin dikenang seperti itu oleh anak-anak saya kelak. Nah, saat 2021 itu kan COVID masih kenceng-kencengnya, mulainya kan 2020-an 2020 tapi waktu itu kebetulan ketahuannya tahun 2021 saya batuk terus-terusan, tapi tes COVID saya alhamdulillah nggak pernah positif. Di tes COVID-nya negatif, saya batuk terus 3 minggu, akhirnya di iniin ke poli paru. Di poli paru konsul, ternyata ya di tes ini itu saya nggak sakit macam-macam yang berhubungan sama paru, emang batuk aja biasa gitu. Saat ke dokter paru, kebetulan saat itu kaki saya lagi bengkak, tangan saya pun udah mulai bengkak saat itu. Keingetlah untuk nanya, ini sebenarnya udah lama saya kayak gitu, saya nanya, baru berani nanya ke dokter, dok maaf ini nggak sesuai sama poli paru sebenarnya keluhannya kayaknya, tapi boleh nggak dok saya tanya. Saya bingung dok, kenapa ya setiap kali saya berkegiatan di luar ruangan, terutama di luar rumah lah gitu, kegiatan di luar rumah yang namanya pasti kena panas, berdiri lama, kecapean, kurang istirahat pasti, karena berangkatnya itu kan subuh-subuh. Cuma mending waktu itu udah ada aplikasi online-nya untuk daftar, mending nggak separah dulu. Nah itu kok kenapa saya perhatikan di atas 3 jam itu pasti bengkak, kaki saya itu bengkak, tangan, tapi bukan bengkaknya bengkak otot, bukan bengkak yang biasa saya kenali dulu gitu. Ini kok bengkaknya kayak isi air, kayak isi air, bengkaknya aneh gitu. Dan lama-lama biasanya kalau udah kaki, tangan, terus ke muka sih bulet, moon face. Saya baru tahu namanya setelah saya kena autoimun itu, moon face. Nah itu kenapa ya dok pada bengkak sampai muka saya. Terus apalagi ya waktu itu ya, keluhannya sejauh itu sih yang saya keluhin gitu. Ditanya, ibu ada autoimun ya? Hah, autoimun apaan dok? Udah konsul aja sekarang ke imunologi. Disuruh ke imunologi karena saat itu masih bisa 2 poli 1 hari. Saya langsung di situ disuruh cek tes DNA. Ternyata di situ positif lupus. Hanya saja untuk tes anaif dan anaprofilnya kan belum. Dokternya sih bilang ini mah udah pasti lupus katanya. Justru dilakukan tes anaif dan anaprofilnya sama tes autoimun itu yang saya derita lebih dari 1 atau enggak, itu justru pas saya lagi rawat inap, saya ngedrop lagi rawat inap, ketemulah dengan dokter yang sedang bikin laporan lah kayak gitu, lagi ada entah bikin apa bahasanya, tesis atau apa, saya taunya skripsi sama tesis doang. Kalau kedokteran S3 nya saya nggak tahu apaan. Nah itu dia menawarkan ke saya untuk tes semua anaif, anaprofil, sampai yang tes lebih dari 1 autoimun atau enggak, itu beliau yang bayar, yang nanggung. Cuma saya dipantau terus, ya udah itu toh itu saling
saling butuh waktu itu. Ya udah, alhamdulillah dipantau. Beliau namanya ada di, biasanya dokter itu masih prakteknya di IGD terus, dokter Marco namanya. Ya alhamdulillah saya jenis autoimunnya satu aja. Nah itu jenisnya NPSLE. Lupusnya lebih ke syaraf, terutama saya terkenanya otak. Sebut aja lupus otak saya, karena lebih menyerang ke situ. Sebelumnya pun, data dari sebelumnya pun selalu gangguan otak kalau di syaraf. Seperti MRI itu saya sudah 3 kali penciutan otak. Otak yang udah menciut nggak bisa balik ke ukuran semula. Dan ada displasi otak juga, displasi otak, luka. Dari 2021 terus ya berobat terus, tapi lebih ke reumatologi waktu itu, karena entah, saya nggak tahu pembagiannya gimana. Kalau autoimun itu ada yang di imunologi, ada yang di reumatologi. Akhirnya saya dari imunologi disuruhnya ke reumato, seterusnya pun di reumatologi. Tahun 2022 saya itu sakit kepala 3 minggu berturut-turut selama 24 jam, dikasih obat pereda apapun nggak mempan. Sakit kepalanya itu panas, kebakar, kayak berasa panas banget, bukan sakit kepala nyut-nyutan doang yang kayak biasa gitu. Saya sering kalau sakit kepala nyut-nyutan gitu mah sering sekali, tapi kalau paracetamol yang 3000 mili aja udah nggak ngaruh, ibuprofen nggak ngaruh, itu 24 jam saya nggak kuat. Setelah diperiksa, dokter bilang, oh ini karena lupusnya deh bu, kayaknya diagnosanya. Dikasih metil injek ya. Masih iya aja, karena saya waktu itu belum tahu efek sampingnya metil injek itu masuk 500 mili dikali 2 1 hari, dan itu dilakukan selama 3 hari. 3 hari berarti masuk 3000 mili. Nggak reda-reda, masih sakit. Kenapa? Dilakukanlah lumbar pungsi. Dilakukan lumbar pungsi dari sumsum tulang belakang kalau nggak salah. Itu dilakukan lumbar fungsi, pengambilan cairan otak, sampel. Diperiksa, ternyata saya terkena meningitis TB, kena TBC otak, kena meningitis. Diterapi 8 bulan. Selesai terapi, bulan terakhir terapi itu kalau nggak salah November 2022. Nah, saat saya saat terapinya itu sebenarnya yang menyiksa, karena mualnya luar biasa, dan 1 hari itu saya bisa muntah darah, itu bisa 5 kantong. Tahu kantong kresek kecil yang biasa kalau kita ke warung belanja, di kantong kresek kecil. Nah, kresek itu bisa, seringnya sih 5 kali saya muntah, 5 kantong itu jadinya darah dalam sehari. Makan keluar lagi, belum lagi muntahnya darah saya udah sebelumnya saya darah rendah terus. Bahkan sebelum ketahuan lupus pun, saya saat di syaraf ketahuannya epilepsi doang, tensi saya itu 75, biasanya 75 tensinya. Untuk HB-nya sendiri yang paling rendah, HB saya 4. Dan kalau tensi darah 100 itu udah ajaib buat saya waktu itu. Udah hebat banget. Terutama kalau saya lagi mens, itu pasti 70-an tensi saya. Pernah waktu itu di syaraf pun saya mau ngasih hasil labnya hasil kemarin, jadi kemarinnya cek lab, besok kan jadi selesai, saya ambil sekalian, saya konsul ke polisyaraf.
saat nunggu baru ditensi itu kan rendah. Nah ini tensinya rendah banget, biasa 70-an. Hah iya udah biasa kata saya gitu. Mau konsul ke sini, iya sekalian ngasih hasil labnya kan hasil kapan, kemarin. Yaudah sini gitu, dilihat dulu sama susternya kaget, bu ibu ke IGD aja ya, langsung ke IGD katanya. Ya emang kenapa, saya belum lihat hasil labnya, baru saya bawa aja. HB ibu sampai 4 begini ya, ke IGD. Lemes ya bu, pusing ya bu. Yang saya rasain ya udah biasa lemas, mungkin udah biasa lemas, udah biasa yang kayak gitu ya. Saya ngerasa biasa aja, nggak gimana, nggak terlalu ini habis saya segini saya bisa pingsan nih apa. Pikiran saya lagi apa pentingnya pikiran ya itu. Kalau hati kitanya lagi senang, sakit juga nggak kerasa. Jadi sama susternya ngobrol ke dokter waktu itu, entahlah mereka mau apa, akhirnya ke saya, bu sambil nunggu antrian, ibu boleh nggak ke IGD tapi harus sambil di transfusi darah. Sambil nunggu antrian saya sambil transfusi darah di RSCM, di poli syaraf. Dan waktu itu susternya pun sampai bilang, bu ibu kan berobat sini udah lama, kalau misalkan ibu lagi nunggu di depan ngantri lagi berobat kesini, ibu kasih tahu saya ya, nih nomor saya. Nah dikasih tahu tuh susternya, kayaknya kepala susternya sih. Semenjak itu kan kalau saya berobat saya pasti ngasih tahu, suster saya hari ini berobat, saya udah di depan nih nomor antrian sekian gitu. Langsung entahlah dicepetin atau gimana, saya kurang tahu. Saya sering sendirian soalnya berobat, karena berobat sendirian itu ya saya lebih nyaman, nggak enak repotin orang. Tadi balik ke yang kena meningitis TB muntah, selesai di November 2022. Itu akhirnya untuk selesai, untuk tahu udah bersih atau belumnya, saya di lumbal fungsi lagi, pengambilan cairan otak lagi. Ternyata sudah bersih, alhamdulillah. Ya udah, selain itu paling iklannya karena obatnya banyak banget dari remato dan ini ya, hemato juga karena saya ada leukopenia, saya kekurangan darah putih. Terus dari syaraf juga iklannya banyak lah waktu itu. Berarti otomatis ke mata juga karena HCQ kan, ke poli mata. Banyak obat yang dikonsumsi otomatis ngaruhnya ke lambung, ke GERD biasanya, ke GERD atau ya macam-macam ya, ke gastro kalau ada masalah pencernaan. Endoskopi pun kan ada, saya ada kejang. Biasanya endoskopi kan ada yang ini juga sebenarnya, ada yang dibius ya, anestesi. Saya itu nggak pernah namanya endoskopi dibius. Jadi selalu dalam keadaan sadar, sekalipun itu dilakukan biopsi, sekalipun saya sadar. Itu diganjel ya, tahu sendirilah teman-teman yang udah ngalamin kamera sama ituan masuk. Balik lagi, pikiran saya tuh saya selalu mikir, ya Allah, ini yang penting saya selalu berusaha. Saya selalu berusaha, saya nggak mau putus asa deh, dan semangat. Biar nggak, ini juga tips buat teman-teman yang berobat lama belum sembuh-sembuh, biar nggak terlalu jadi beban. Saya sugestikan ke diri saya sendiri, saya berobat sendirian, oh ini me time. Biasanya kan saya ngurusin keluarga, ada anak-anak juga,
ini me time saya nanti di rumah sakit saya cari tempat makan yang saya suka, walaupun itu misalnya entah cuma bakso atau apa yang cocok lah, asumsikan kayak gitu, sugestikannya. Dan atau saya kan turun di stasiun Tanah Abang, stasiun kalau mau ke Cikini ribet, harus ke ini dulu, Manggarai dulu, jadi saya turunnya di stasiun Tanah Abang aja. Kadang saya beli barang, baju atau kaos kaki deh, hal-hal yang sebenarnya agak kurang penting. Itu kan nggak terlalu mahal ya, namanya cuma celana 35.000 namanya di Tanah Abang, stasiun sih seberangnya itu kan mereka yang jualan. Sesedikit apapun bisa saya selalu beli itu buat mensugestikan diri bahwa oh hari itu saya kesana untuk belanja sambil berobat itu cuma sambilan, tujuan saya buat belanja udah gitu. Jadi ke hati itu agak lebih menghibur, nggak terlalu tertekan. Dan apa ya, sugesti itu bawa bahagia deh, dibawa bahagia itu bantu banget. Teman-teman banyak yang nggak nyangka, yang nggak tahu saya sakit itu, mereka nggak ngeh kalau sakit saya banyak. Ini bahkan ada apa ya, riwayat resume medis saya saat saya melahirkan bulan Juli kemarin, Juli 2024 tanggal 22 saya baru melahirkan. Nih resume medis saya itu segini nih ini resume medis saya, pegel-pegel yang ngetik ya. Sesekali saya biasakan itu, mau kita pasti ada waktunya nangis, kesel, marah, saya biasain ke diri saya itu selesai dalam 1 jam. Nggak apa-apa deh, 1 jam ini saya minta waktu sendiri, mau nangis, mau apa, mau segala macem, nggak apa-apa, tapi 1 jam udah kelar, udah capek, selesai nangis biasanya kalau nggak ketiduran ya sholat, capek, lemes, habis lemes biasanya lapar karena habis ngeluarin emosi, lapar ya obatnya makan. Saya hobi makan macam-macam, soalnya makan apa ya doyan makan lah begitu. Saya nggak terlalu biasa berlarut-larut, misalnya terlalu apa ya, terlalu saya paling menderita di dunia ini, gini. Nah, cuma saya yang menderita, orang lain nggak akan ngerti, gini segala macam. Ya masing-masing orang ada ininya ya, ada cobaannya sendiri-sendiri pasti. Kita ngeliat orang lain enak, belum tentu begitupun orang lain ke kita, sama aja gitu. Tiap orang ada cobaannya masing-masing. Allah ngasih cobaan pasti karena percaya kita kuat, kita mampu. Tinggal selalu berdoa aja, ya Allah kuatkan saya. Dukungan dari keluarga pun luar biasa sangat penting di situ, luar biasa sangat penting. Misalnya ada saya sendiri, ada ibu mertua yang luar biasa baik banget, ngasih saya apa ya, seperti kalung kesehatan, gelang kesehatan, macam-macam gitu. Selalu sugestikan agar, kalau di Islam itu saya takutnya kan terlalu jatuhnya ke syirik. Kalau misalkan ini karena kalung saya jadi sembuh gini, terlalu mengkultuskan benda, takutnya
Saya selalu di otak saya, saya dapat kalung ini, kalung kesehatan dari ibu mertua saya, beliau sangat perhatian, dan itu membuat saya senang. Perasaan senang itu sendiri akhirnya perasaan bahagia itu akan menghasilkan hormon-hormon baik untuk kesembuhan. Begitu. Bukan harus bahagia, jangan lupa bahagia. Kalau harus kesannya jadi beban. Nah, selain itu juga suami, dari awal pernikahan iklannya banyak sebenarnya, terutama waktu itu untuk memperoleh keturunan. Saya hamilnya susah, ada kista 6 cm waktu itu. Sekitar 2 tahun lah saya nggak hamil. Terus ke rumah sakit pun kami berdua menjalani terapi kesuburan ya, untuk proses kehamilan, program kehamilan. Nggak cuma istri doang, suami juga, karena ada orang yang nggak ngeh suami istri, yang disalahin cuma istrinya doang. Nggak bisa begitu, harus dua-duanya. Kalau emang mau berusaha untuk masalah keturunan harus dua-duanya. Ya dibilangnya saya nggak bisa punya anak karena kistanya pun posisinya dijelaskan. Nah itu kalau misalkan dioperasi nanti saya akan makin sulit hamil lagi, ganggu rahim. Kalau misalkan nggak dioperasi ya menghalangi juga, 6 cm itu gede gitu, susah. Saya dibilangnya nggak bisa hamil lah intinya. Saya jalani sempat beban, terus ini masukan juga untuk teman-teman, jangan pernah mendem, utarain apa yang ada di hati, persiapkan mental. Saya pasti kepikiran ini suami saya gimana, saya nggak bisa, dibilangnya sama dokter saya nggak bisa hamil. Kalau dia mengharapkan anak pasti akan kecewa gitu. Sekitar 2 bulan lah saya pikir galau-galauan. Akhirnya saya beranikan diri untuk ngomong ke suami, ya ini saya di diagnosanya seperti itu, nggak bisa hamil. Takutnya kamu emang mengharapkan keturunan kan, kalau kamu mau menikah lagi silahkan menikah, tapi dengan saya selesai kalau seperti itu. Gitu, silahkan, gak masalah. Pisahnya pun akan baik-baik kalau misalkan kamu milih itu. Saya nggak masalah karena itu kekurangan saya. Jadi berdamai dulu sama kekurangan, terima dulu kekurangan diri sendiri, jangan nyalahin keadaan, nyalahin Allah segala macam, enggak, udah terima. Saya sebenarnya udah siap yang terburuk saat itu, tapi hadiah lagi dari Allah. Suami saya jawab, ya punya anak ya rezeki, nggak punya anak juga tetap rezeki. Saya bingung, nggak punya anak rezeki dari mana? Ya rezeki buat anak-anak yang nggak punya orang tua lagi. Saya baru mudeng, iya sih benar, namanya hubungan itu nggak cuma dibangun dari darah yang sama. Saya percaya itu karena kadang kan ada model teman sahabat yang dekatnya itu yang pedulinya justru lebih dari keluarga. Biasanya saya ngerasain itu gitu. Ya udah, akhirnya udah nggak ada beban lagi, saya udah tenang. Suami saya nerima seandainya nggak ini pun, nggak peduli lagi omongan orang, coba ini coba itu, coba ini coba itu. Sekarang udah ada jawaban, nggak dikasih juga biarin, nggak apa-apa, tenang aja. Terus setelah justru setelah dikomunikasikan hal itu ke suami, jadi nggak ada beban. Mungkin
secara logikanya, namanya saat berhubungan seperti itu, kalau pikiran kita di otaknya jadi anak nggak nih, hamil nggak nih, jadi nggak nih kali ini jadi nggak nih, itu malah jadi beban. Hormon yang dihasilkan pun jadi nggak maksimal kalau kitanya stres. Setelah yang saya bilang saling nerima, saling ikhlas kayak gitu, udah dikomunikasikan, malah jadi malah jadi lebih berkualitas gitu. Sayanya udah nggak ada stres lagi, nggak ada beban. Ya pun begitu, alhamdulillah saat kita berhasil belajar ikhlas itu, saya saya hamil anak pertama. Itu pun bingungnya ya karena saat di Kiara di veto maternal, sama dokternya waktu itu diminta untuk digugurkan karena resikonya. Tahun berapa ya waktu itu, anak pertama saya tahun 2016. Iya, tahun 2016. Nah itu 2016 lahir, disuruh digugurkan awalnya, tapi ya balik lagi saya bilang ke suami, ini rezeki nggak terduga. Setelah kita berhasil ikhlas, ternyata Allah kasih. Saya nggak mau sampai digugurkan. Kita cari rumah sakit yang memang mau gitu membantu. Akhirnya khusus untuk melahirkan, saya di rumah sakit lain. Saya waktu itu di Cinta Kasih, di rumah sakit Cinta Kasih. Walaupun saat melahirkan pun ya saya sudah diwanti-wanti, ini kemungkinannya akan begini. Ya udah tinggal pesan, kalau misalkan ada salah satu yang perlu dikorbankan, ya korbankan. Saya dahulukan anak saya. Dan sebelum melahirkan pun, sebelum masuk ruang operasi, saya bilang ke suami, kalau saya sampai nggak ada umur, kamu mau menikah lagi silahkan, yang penting sayang sama anak. Selalu saya iniin kayak gitu. Saya nggak masalah kan, terima dulu kondisi diri sendiri yang bisa meninggal kapanpun karena sakit yang banyak. Ternyata ya alhamdulillah saya selamat. Anak pertama ya begitulah. Anak kedua saya pun jarak 2 tahun dari situ. Saya kebetulan nggak boleh KB karena saya pernah kemoterapi. Dipesankan waktu itu gitu sama dokter pertama saya yang 2006 mengoperasi dan mengkemo saya di Binang Husada Cibinong waktu itu. Boleh KB, tapi KB-nya spiral. Saya nggak berani karena banyak kejadian macam-macam yang saya sempat lihat, saya sempat tahu lah gitu. Resikonya saya nggak mau. Akhirnya saya nggak KB. Ya saya pikir bakal sulit lagi, ternyata ya dikasih rezeki lagi. Terus berobat terus 2023 Oktober 2023 itu saya kena diagnosa. Kalau hipertiroidnya saya sudah lama, tapi nggak sebesar itu gitu, nggak tadinya mah nggak sebegitu mengganggu lah. Saya periksa lagi ke endokrin, ternyata yang jadi masalah itu ada hipertiroid, terus lesi-lesi pun banyak di leher, tapi bagian dalamnya itu kecil-kecil, ada 10-an lah. Terakhir Oktober itu dibilangnya ada limfoma juga, kemungkinan ya, karena harus dibiopsi kan kalau yang leher. Nah, dapat kejutan lagi dari Allah, saya terkena kanker payudara. Kenapa disebut udah yakin kanker? Karena besarnya.
yang kiri waktu itu 6,7 cm, terus yang kanan 2 cm. Oktober saya perencanaan untuk ini ya, mulai perencanaan untuk operasi. Ternyata bulan Novembernya itu saya justru hamil. Novembernya saya hamil, ya otomatis bolak-balik ke Kiara. Saya di sana ke Polifeto Maternal, kehamilan berisiko tinggi. Udah deg-degan aja, takutnya seperti sebelum-sebelumnya dokter selalu meminta saya untuk menggugurkan kandungan. Saya cerita apa adanya sih. Waktu itu saya bertemu dengan dokter Yudianto dan dokter-dokter muda lainnya yang bersama beliau saat itu. DPJP-nya beliau, dokter Yudianto. Saya kasih tahu dulu di ininya, saya biasanya disuruh gugurkan, cuma kalau ini disuruh seperti itu pun saya nggak akan mau, mending saya pindah rumah sakit gitu. Hari pertama ketemu, saya bingungnya itu justru, nah di sini mulai banyak kejutan kenapa saya bisa remisi. Kuasa Allah itu. Oh iya, catatan saya setelah tahu efek metil kan masuk 3000 mili waktu itu selama 3 hari, jadi 1000 3 hari total ada 3000. Itu ternyata tulang kanan saya retak dari sini ke sini. Saya baru tahu ternyata dari dokter syaraf waktu itu, kebetulan yang ngasih tahu bahwa tulang saya retak. Beberapa bulan sebelum bulan Oktober saya menolak konsumsi metil. Saya kuatkan hati, saya bilang ke dokter, dok, mohon maaf, memang dokter berkewajiban untuk meresepkan, tapi untuk metil saya tolak. Saya menolak untuk mengkonsumsi dan saya akan terima konsekuensinya. Misalnya ada peradangan macam-macam, ya saya harus siap gitu, daripada saya mengorbankan tulang saya walaupun diimbangi dengan kalsium. Masukkan kalsium kan CH3, kalsium karbonat itu. Kayaknya ya tetap aja beresiko ke tulang. Jadi saya mending enggak deh, daripada nanti saya pas umur sekian tulang saya udah kacau karena konsumsi metil terus-terusan. Saya berhenti, nggak apa-apa, saya terima rasa sakitnya, nggak masalah gitu. Untuk HCQ pun sebenarnya saya galau, dok, untuk berhenti apa enggak, karena resikonya ke mata. Beberapa teman saya ya sebelum meninggal matanya sudah rusak, sudah buta, atau yang penglihatannya udah berapa persen. Dan yang sekarang masih komunikasi pun teman-teman saya yang sakitnya hampir sama ya, cuma jenis autoimunnya aja beda. Itu penglihatan kanannya itu sudah tidak bisa dan penglihatan kirinya itu tinggal 10%. Saya nggak mau kayak gitu. Makin deg-degan juga HCQ itu karena mata saya di usia 36 tahun, 35 sih waktu itu, masih di usia 35 tahun kok udah plus mata saya. Sementara saya sebelumnya silinder sama minus, kok udah plus, ini makin gimana sih gitu. Dan setelah ke mata pun, ke poli mata terakhir, tadinya harusnya per 6 bulan, saya curiga kok ini jadi per 3 bulan, ada apa. Ternyata di situ biasa kan dapat kertas biru tuh, cek apa aja nih yang perlu dipastikan lagi. Ternyata di situ mulai curiga ke glaukoma. Seenggak saya sih itu udah mulai ngeframe pinggiran sedikit gitu. Luas penglihatan kita mulai terganggu.
wah saya mulai kesini, ini saya harus berhenti nih, kalau dilanjutin gimana gitu. Tapi ya udah satu-satu dulu, metil dulu yang saya tolak. Saya nolak metil. Oktobernya yang tadi saya ceritakan, kena ini masalah di tiroid, limfoma, dan kanker payudara itu juga. Dan lupusnya pun NPSLE, lupus otaknya pun masih mengganggu, masih potensi kejang macam-macam lah gitu. Cuma kejangnya udah nggak parah kayak dulu. Kalau dulu kejangnya masih kena cahaya silo yang terlalu nyakitin mata aja langsung ke otak larinya kayak gitu. Udah nggak separah itu. Nah, ketahuan hamil, ketemu dokter Yudianto. Sama dokter Yudianto waktu itu ditemenin suami saya. Dokter Yudianto minta saya untuk keluar ruangan dan dia ingin bicara sama suami saya aja. Itu saya udah deg-degan, saya suuzon sempet, ini ngomongin buat gugurin kandungan nih, jangan-jangan. Saya udah sempet begitu aja. Ternyata pas suami saya keluar, diminta untuk coba datang ke tempat ini. Diminta untuk coba datang ke tempat ini katanya. Nah, tempat apaan? Saya bingung. Tempatnya di Ciawi. Apaan nih? Saya bingung nih. Ini dosen kedokteran gitu, sekelas dosen di UI, DPJP pula, nyuruh kesini. Ada apa di sana? Ya udah deh, karena namanya ikhtiar, ya saya datang akhirnya ke sana, janjian dulu. Di sana bertemu dengan Ustadz Nurul Huda. Sudah usianya kayaknya sekitar di atas 50-an deh. Sudah tua. Saat ketemu saya bingung, ini tempat apa? Arahnya tuh ada masjid dan ada PAUD TK di bawahnya. Di atasnya tuh masjid, ada tangga turunan, di bawahnya PAUD TK. Dan saat itu tuh banyak orang kesana, banyak mobil. Tulisannya di sana ada Majelis Taklim Kolbu Salim. Bingung, yang lain pada bawa air. Pada bawa air. Wah, jangan-jangan ini kayak tempat padepokan atau apa gitu. Tempat apa ini? Setelah saya ketemu pertama kali itu bicara, jadi majelis taklim untuk khutbahnya itu bareng-bareng kita dengerin, tapi ada waktunya kita konsultasi orang per orang atau per keluarga, tergantung keluhannya. Saya dan suami ketemu, saya bilang saya disuruh dokter Yudianto kesini, gini cerita. Justru diminta untuk ya banyak hal ya. Kalau saya ceritain di sini mungkin saya sendiri saat itu pun bingung. Amalan-amalan yang baik lah, amalan-amalan yang baik seperti zikirnya, sholat taubat setiap hari, dan macam-macam, terutama meditasi atau riadoh, meditasi yang islami gitu. Meditasinya sendiri pun udah baik, apalagi di ini lebih islami gitu, itu lebih luar biasa lagi. Konsultasi tadinya 2 minggu sekali karena jarak jauh. Rumah saya, tempat tinggal saya di Gunung Sindur, Bogor ya, masih Bogor sih, sama Bogor ujung sama ujung. Saya lebih dekat ke Tangerang Selatan daripada ke Bogor kota, jauh. Ya, terus ada air juga, kata ibu-ibu yang lain. Ini pertama ya, iya bu,
pertama gini-gini, saya lagi hamil bla bla bla, sakit saya banyak, saya di ini tuh biasanya taruh air di situ. Jangan-jangan ini syirik lagi saya takutnya. Kok pakai air-airan segala, kayak aneh. Tapi pas ketemu sama ustadznya sendiri, modelnya bukan yang seperti itu, bukan yang oh kamu harus dengarkan saya, kalau kamu dengarkan saya kamu akan sembuh, lakuin apa yang saya giniin kamu bakal sembuh. Ustadz tersebut nggak pernah menjanjikan apapun, dan saya pun nggak tahu tadinya yang datang ke situ pun dengan keluhan apa, saya nggak tahu orangnya seperti apa juga. Saat datang yang saya lihat tuh pas ketemu ngobrol, ingetin saya sama kiai saya dulu saat saya mondok di Tubuh Ireng. Itu ada waktu itu masih Gus disebutnya, terus sekarang udah mimpin Tebu Ireng Putri, Kiai Haji Fahmi Amrullah, seperti Gus Fahmi. Kok seperti pengasuh pondok saya dulu gitu. Terus di pesantren juga banyak yang apa ya, dituakan yang terkenal dengan makrifat begitu. Dan suasananya dan yang saya tangkap beliau itu makrifat gitu. Makrifat itu bukan berarti oh maha mengetahui dia Tuhan segala macam, enggak. Silahkan googling sendiri deh pengertiannya, takutnya saya salah menjelaskan. Nah terus apa, taruh di kulkas dulu, iklan ya, maaf. Taruh di kulkas dulu. Ada anak saya iklan. Apa sini lihat tuh, sini. Halo ya, ceremot. Halo, aku namanya Meme. Lagi makan. Yaudah taruh kulkas dulu. Ya seperti bertemu dengan yai saya gitu nuansanya. Pertama yang saya jalani bukan untuk sembuh saat itu. Saya kesana selalu selalu saat itu sama suami saya terus. Yang bikin hati saya senang itu ibadah kami itu jadi lebih rajin daripada sebelumnya, jauh lebih rajin. Ngelihat suami saya ibadahnya lebih rajin aja itu bikin hati saya senang, dan itu bawa pengaruh baik ke tubuh saya. Saya ngerasa ya siapa sih yang badannya nggak ngerasa nyaman kalau hatinya lagi bahagia. Hormon-hormon baik pun bakal terproduksi untuk kesembuhan. Atas dasar sederhana itu aja dulu deh. Dan apa ya yang dihitobahkan itu hal sederhana, tapi orang belum tentu berpikir ke sana. Seperti misalnya jangan memendam entah itu rasa benci, emosi, hal-hal yang tidak ikhlas atau apa hal negatif itu jangan disimpan di hati, itu jadi penyakit. Saya pelan-pelan berusaha seperti itu. Saya coba belajar memaafkan itu jauh lebih baik daripada melupakan, karena kalau melupakan itu belum tentu memaafkan. Tapi kalau memaafkan, masalah lupa atau ingat nggak masalah, yang penting udah dimaafin gitu. Hal-hal kayak gitu. Terus kebiasaan yang kurang baik atau kurang ketenangan atau apa, itu lama-lama pelan-pelan
apa ya, hijrah ke yang lebih baik. Pikiran deh, mulai dari pikiran dulu. Biasanya saat misalnya aja deh, namanya ibu ya, ketemu rame-rame pasti ada aja yang ngomongin gitu, ngomongin orang. Biasanya misalnya kita ikut nimbrung, siapa sih, apaan sih gitu, itu dulu. Kalau kita belum bisa berhentiin omongan orang atau nasehatin orang, minimal kita diem, jangan ikutan gitu. Minimal diem, jangan ikutan gitu. Terus apalagi ya, sholat jadi lebih khusyuk. Jadi sholat itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, enggak. Diajarkan gimana caranya kita berinteraksinya itu lebih berkualitas kepada Allah tuh. Sujud, bener-bener sujud, nggak cuma sujud itu, gerakannya seperti ini, bacaannya seperti ini, nggak cuma itu gitu. Hal kecil tuh kayak misalkan tangan kanan dan tangan kiri pun sampai dibilang, kebanyakan kan kalau ibu-ibu ngajarin anaknya, pakai tangan bagus, pakai tangan kanan, kalau pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kiri, tangan jelek. Nah, tangan kiri itu nggak boleh, jangan anggap tangan kiri itu tangan jelek. Dua-duanya tangan itu baik, bagus. Hanya saja kalau tangan kanan dapat sunahnya. Kalau tangan kiri, ya kita bayangin kalau misalkan nggak ada tangan kiri, susah apa enggak? Jangan sebut tangan buruk ya. Sebentar ya, Memi di bawah dulu, di bawah dulu. Bawa di sini. Ya, lanjut. Ada anak kecil, saya anaknya 3, jadi ya beginilah ibu-ibu, ada aja. Makanya saya untuk ngerekam video ini pun nyuri-nyuri waktunya agak susah. Saya baru masih ini, soalnya punya bayi belum 50 hari bahkan. Tadi sampai di majelis taklim. Nah, di majelis taklim tersebut ternyata banyak pasien lama dari RSCM pun kesana, yang pasien yang lama belum sembuh gitu. Bahkan dokternya pun sebagian ada yang ikut di sana, termasuk dokter Yudianto, yang dokter penanggung jawab, dokter DPJP yang di Veto Maternal pun ikut majelis taklimnya. Di majelis taklim diajarkan cara meditasi sesuai dengan kondisi kita. Terus yang ustadznya pun memberitahunya nggak pernah, ya seperti itu yang saya bilang tadi, nggak pernah kamu kalau ikutin saya kamu bakal sembuh, nggak pernah menyajikan sembuh gitu. Cuma men-share dan sama-sama belajar intinya. Beliau berapa kali kalau selalu bilang tuh, saya pun masih belajar, sampai mati pun kita proses belajar gitu. Air, nah ini untuk air, banyak yang tanya ke saya saat saya sudah berhasil, kesehatan saya jauh lebih baik, saya berhasil remisi. Di sana pun teman-teman yang lain banyak yang nanya, konsumsi air aja apa, gini macam-macam nanyain. Saya terapi, saya anggap itu terapi jiwa pikiran. Saya terapi pun anggapnya selain ibadah saya dan suami jadi lebih baik, saya senang lihatnya dengan perkembangan itu. Dan lagi saya jadi nggak butuh lagi ke psikiatri. Minimal saya tidur itu nggak harus pakai obat tidur,
saya bisa pikiran saya jauh lebih baik. Dan orang yang tahu saya dari saya sakit parah itu pasti bilangnya sekarang kayaknya jauh lebih waras tuh. Biasanya kan walaupun saya minum obat kejang itu ada efek sampingnya ya, Depakote, karbamazepin, terutama Topamax. Saya paling nggak kuat kalau Topamax. Memang saya nggak kejang, tapi saya kayak ngambang terus. Saya mau mikir itu nggak akan bisa mikirin sesuatu, nggak bisa fokus. Itu setelah terapi jiwa dan pikiran itu, meditasi juga ngaruh banget, Riado, ngaruh banget. Ada setiap beberapa bulan sekali sepertinya itu ada terapi air panas di mata air panas. Kita naik ke yang gunung gitu, entah gunung entah bukit ya, waktu itu di sana ada mata air panas. Sebenarnya di bawahnya pun ada banyak pemandian air panas gitu, cuman wisata air panas lah banyak, cuman yang di bawah itu sudah, yang dari atas kita ambil yang benar-benar dari mata air awalnya saya kalau terapinya dari majelis talim juga, beberapa orang aja. Jadi ada yang masih ketergantungan narkoba atau segala itu di terapi di sana. Saya awalnya galaunya itu bingung karena proses ke mata airnya itu kan nanjak, belum tentu saya kuat. Kondisi saya lagi hamil, sakit saya banyak, macam-macam. Yang bikin saya kuat selain ucapan-ucapan dari ustadz tersebut, juga saya ditemani oleh keluarga saya saat itu. Seneng banget. Itu suami saya, mertua saya, bapak mertua dan ibu mertua pun ikut. Luar biasa. Dan yang paling utama, Dokter Yudianto pun ikut bersama istrinya waktu itu. Saya, anaknya pun kadang dibawa. Jadi keluarga Dokter Yudianto itu ikut majelisnya. Saya merasa seandainya pun, amit-amit, cuma seandainya pun saya kejang, di situ ada dokter yang sudah ya namanya dosen, udah nggak perlu diiniin lah, nggak perlu diraguin. Ada dokter di sana, jadi seandainya pun ada apa-apa ya nggak usah khawatir gitu. Minimal pertolongan awal itu pasti ada yang ngerti. Pas saat terapi sempet saya ada 7 mata air gitu. Di mata air pertama itu saya sampai kejang, cuma suami saya waktu itu yang jagain kan. Saya udah, katanya sih ya biasa, emang kalau kejang dari gigi dulu makin rapat, terus mual biasanya pengen muntah, tapi giginya nggak bisa kebuka, akhirnya muntah itu biasanya jadi busa gitu. Nah, untuk kejangnya sendiri saya nggak tahu separah apa sejauh apa waktu itu. Kata suami sih suami saya tangannya itu dibuat ganjel mulut saya biar nggak gigit macam-macam. Biasa kan nggak kekontrol, saya bisa gigit lidah, bisa gigit dalaman mulut atau apa, dan harus diganjel juga biar saya nafasnya tetap baik. Diganjel, suami saya ininya luka ya, udah biasa sih, dia udah berkali-kali gitu. Ada dokter juga, saya nggak tahu proses saat saya kejangnya di gimana aja waktu itu. Cuma itu kan baru mata air pertama, masih ada 6 mata air lain.
udah kejang sekali itu doang. Selanjutnya saya lakuin itu sampai ke mata air terakhir. Alhamdulillah selesai, saya bisa menyelesaikan jauh lebih apa ya, gini deh, jauh lebih terisi. Dan saat saya meditasi pun makin dalam ya rasanya, karena biasanya saya agak peka tentang aura orang gitu, warna aura orang, bukan aura konotasi yang saya bilang tanda bakal kejang, bukan. Apa sih namanya, dibilang tenaga dalam ya, warna masing-masing orang lah auranya itu beda-beda. Biasa saya agak peka lihat itu, cuma nggak pernah namanya lihat seterang saat itu pertama kali saya lihat meditasi saya kali itu, riado saya kali itu. Ini kenapa nih saya perem tapi silau banget, putih terang. Warna aura pun biasanya nggak pernah ada yang warna putih bersih begitu. Ini apa? Dan kadang saya nggak posisi ngantuk, tapi kok saya nggak ada proses tidurnya, ujuk-ujuk tiba-tiba saya ada di mana gitu. Misalkan lihat rumahnya teduh di mana ya gitu. Saya tanya ke Ustadz, saat saya riado warna putih terang itu apa sih, terang banget? Yang dibilang ganggu sih enggak, cuma saya belum pernah lihat warna putih. Biasanya kan kalau warna aura itu macam-macamnya ya biru lah, yang merah atau agak gradasi ke hijau atau macam-macam gitu, nggak putih begitu gitu. Iya, itu warna energi alam bilangnya, warna energi alam. Kita mungkin pernah lihat, biasa kalau agama Hindu itu kan sering juga saya lihat meditasi gitu, mereka kan benar-benar menjaga keseimbangan dengan alam. Nah, hal seperti itu gitu, meditasinya pun udah bagus menurutnya. Apalagi ini ditambah dengan kegiatan Islami di dalamnya, dengan sambil beribadah, itu akan lebih baik lagi jadinya, insya Allah. Ya, diterangkan bahwa itu energi alam. Dan kenapa saya nggak ada proses tidur, tapi tiba-tiba kok saya kayak dibilang mimpi, tapi kayak di tempat lain, cuma warnanya aja aneh gitu. Warnanya kayak hangat begitu warnanya. Itu apa ya, itu ya semacam dimensi lain lah. Kalau awamnya kita tuh ada penjelasannya sendiri, Ustadz lebih tepat. Nah, terus terapi macam-macam, hampir setiap minggu saya ke sana. Cuma untuk majelis taklim umumnya sendiri setiap 2 minggu sekali. Tapi untuk yang tertentu, yang anggaplah pasien atau apa ya, anggap pasien yang ada urusan tertentu, itu tiap minggu atau disuruhnya oleh Ustadz. Setiap minggu ke sana, luar biasa karena perjalanannya jauh, apalagi hari Minggu itu macetnya luar biasa. Kalaupun pakai mobil ke daerah sana ya, Ciawi, arah mau puncak. Kalau pakai motor ya lebih hemat pakai motor, tapi ya luar biasa pegelnya, apalagi saya kondisi lagi hamil. Ya ganti-gantian, kadang kendaraan itu yang ada aja. Kita kalau lagi ada yang banyak yang mau ikut, kita berusaha cari sewaan mobil. Kalau misalnya lagi saya sama suami aja, ya naik motor ke sana, ya ikhtiar dari situ.
mulai perubahannya itu di kejang itu, akhirnya saya ingatan saya deh mulai agak jauh lebih baik. Biasanya ingatan baru, ingatan jangka pendek saya, apalagi hal-hal yang dilakukan yang nggak rutin, itu pasti lupa. Nah itu mulai membaik ingatan. Bulan Februari, oh ya, saat bulan Oktober juga fungsi ginjal saya turun jadi 58%. 58%. Nah, waktu bulan Februari 2024 di di Poli Syaraf, entah karena mungkin ingatan saya membaik, atau karena mereka sepertinya sih khawatir dengan fungsi ginjal saya, itu akhirnya mereka meremisi obat kejang yang 10 tahun lebih saya konsumsi. Itu obat kejangnya berhenti, diremisi. Memang dari proses bulan Oktober sejak ketahuan fungsi ginjal saya turun itu sampai ke bulan Februari memang pelan-pelan diturunkan. Dan entah karena alasan yang mana, mungkin karena fungsi ginjal itu sendiri, atau karena memang saya sudah lebih baik dari memori dan ini kejangnya juga, akhirnya saya dibilang, ibu udah remisi obat kejangnya, udah nggak konsumsi lagi, tapi kalau ada apa-apa ya konsul gitu. Saya kaget, alhamdulillah, ini 10 tahun saya ketergantungan. Saya sempat deg-degan karena beberapa bulan lalunya itu ya belum ada setengah tahun ya kayaknya deh, di Oktober, Juni, Juli, Agustus. Dari bulan Agustus saya nolak metil ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah 5 bulan, baru 5 bulan saya metil coba berhenti, kan itu ke badan enak banget, perih, dan mulai terbiasa badan. Ini lagi dilepas obat saya gitu. Saya dapatnya levetiracetam atau Keppra, ada yang mereknya Keppra, ada yang levetiracetam. Dan dulu sih obatnya harus ke case manager dulu, ribet karena kalau di rumah sakit selain di bawahnya RSCM itu berbayar, nggak di backup. Levetiracetam itu saya berhenti, terus remisi. Saya deg-degan takutnya kuat apa enggak ini, saya tanpa metil, tanpa obat kejang. Saya saat itu yang inti itu saya konsumsinya HCQ dan Sandimun. Ya udah itu ada kejadian bulan Februari. Itu Februari awal saya ke syaraf, ke Poli Syaraf, dan dibilang remisi. Februari tanggal berapa ya, saya lupa, pertengahan kayaknya deh, sekitaran pertengahan itu saya ke reumatologi. Ternyata obat bulanan saya, si Sandimun itu habis atau nggak tersedia lah, intinya nggak tersedia Sandimunnya. Dibilang kata apoteknya kalau misalkan udah ada, intinya dikasih tahu lah, cuma nggak tahu kapan kan. Saya berusaha nyari di luar dengan resep dokter, saya minta juga ke dokter minta resep buat di luar kalau emang ada. Di luar pun saya nggak nemu, susah obatnya emang. Sandimun mau nggak mau 3 bulan itu kosong. Selama 3 bulan itu saya berusaha tanpa obat Sandimun, HCQ dan kawan-kawannya aja saya konsumsi. Yang deg-degannya kan
metil baru 5 bulan nggak konsumsi. Terus Februari nggak konsumsi obat kejang. Waktu itu obat kejangnya ada 2, selain levetiracetam ada 1 lagi lah, ada 2 tuh, berhenti. Nah Februari jarak di pertengahan nggak konsumsi Sandimun juga. Ini kuat nggak badan, cuma mau nggak mau karena emang nggak ada obatnya. Cari kemana-mana pun yang berbayar pun saya belum nemu. Tanpa Sandimun ternyata kok badan saya ya alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah, dengan kegiatan yang ke rumah sakit iya, mingguan tiap hari Minggu saya bolak-balik ke Ciawi iya. Kalau dipikir kan kondisi hamil dengan sakit banyak kayak gitu ya, saya bolak-balik luar biasa gitu sana sini. Badan saya kok aman-aman aja, alhamdulillah. Akhirnya waktu itu kebetulan cek labnya bulan Maret itu. Bulan Maret saya ke ini November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah saya bulan Maret itu ke bedah onkologi karena dibilang dokter kalau misalkan mau ada tindakan si kanker payudara, limfoma dan tiroid itu, kalau mau ada tindakan lebih baik saat kehamilan bulan keempat, jangan lewat dari 4 bulan, apalagi ya riskan 5 bulan mah. Ya udah, saat bulan keempat saya ke sana disuruh cek lab untuk di USG lagi. USG-nya tujuannya untuk tindakan, untuk dilakukan tindakan bedah atau operasi. Saat saya cek lab untuk kepentingan USG, itu cek lab saya kaget, normal, banyak normalnya. Biasanya saya yang ada yang bagian sel darah putih yang hampir selalu 0 di situ, saya lupa namanya. Itu monosit saya yang ketinggian. Monosit saya pernah 19 nilainya waktu itu, padahal normalnya jauh di bawah itu. Aneh nih, biasanya kalau kayak gitu yang ada infeksi atau macem-macem, lagi ada sesuatu yang berusaha disembuhkan. Itu kok banyak, alhamdulillahnya banyak yang normal. Yang bikin saya kaget, fungsi ginjal saya normal, alhamdulillah. Itu wow, fungsi ginjal saya normal, padahal sebelumnya kan tinggal 58% fungsi ginjalnya. Terus setelah cek lab, USG dari bedah onko itu, bedah onkologi. Saat di USG, dokter pertama kelihatan mukanya bingung. Saya bilang ada apa ini, sampai 4 kali cek. Akhirnya dia tanya teman dokternya yang sedang menjaga di situ juga. Akhirnya teman dokternya pun memeriksa saya, bingung juga, kenapa sih dok, saya gituin. Enggak bu, enggak apa-apa, ntar ya bu, gitu aja, tunggu di sini. Ternyata dokter tersebut datang dengan sepertinya DPJP-nya, karena terlihat senior ya, dokter perempuan, sudah kelihatan senior lah DPJP-nya sepertinya. Nah, diperiksa, geleng-geleng aja, mereka tuh komunikasinya cuma geleng-geleng aja. Ada apa sih dok, saya bilang. Ibu, ini yang di payudaranya yang 6,7 cm yang kiri kan? Iya dok. Nggak ada, sudah bersih bu, katanya. Iya, ini cuma ada benjolan, paling lesi kecil kan, kalau lesi mah di bawah 1 cm, pakai tetelan gitu aja. Lesi mah saya nggak terlalu iniin. Ini 6,7 cm nggak ada bu. Lah
yang kanan 2 cm kan, yang kanan juga nggak ada. Saat itu saya agak apa ya, kayak patung dulu di situ, pelan-pelan saya coba sambil saya bilang ya alhamdulillah kalau emang tiba-tiba hilang, nggak ada gitu. Kok bisa? Yang dokter yang awal meriksa saya di situ pun masih kebingungan. Saya nangis di situ, tapi nangisnya nangis senang, terharu saya. Keluar dari pokoknya selesai di USG, hasilnya pun udah disimpan. Jadi hasilnya saya ada perbandingan bulan Oktober dan kalau nggak salah itu Februari akhir atau Maret awal kalau nggak salah USG-nya itu, saya lupa. Jadi per Februari itu saya sibuk banget bolak-balik antara Februari akhir atau Maret awal. Itu dibilangnya udah nggak ada. Saya keluar kebetulan waktu itu ditemanin sama Mbak Rosita Demi yang aktif di autoimun admin. Ditemani beliau, saya keluar sambil muka masih sembab. Saya ceritalah ke beliau, Mbak tadi masa gini aku cerita. Alhamdulillah ya itu keajaiban ya, dibilang bukan keajaiban ya, luar biasa. Allah menguatkan saya saat saya hamil. Justru mungkin kalau saya nggak hamil, saya nggak akan ketemu dokter veto maternal ini, dokter Yudianto ini perantaranya, sehingga saya bisa terapi di tempat lain pun, di rumah sakit beliau bisa mendampingi, di terapi luar pun beliau bisa mendampingi sesempatnya beliau lah. Pas di dokter pasti sibuk. Istrinya pun dokter juga, istrinya dokter Yudianto tuh baik, mereka pasangan yang hebat. Terus setelah itu saya ke bedah onko pun ya pastilah bingung ngelaporin hasil USG-nya begini. Ibu, tapi nanti setelah melahirkan 6 bulan kemudian laporan ini ya, coba cek ke kita, takutnya ada pertumbuhan segala macam. Berarti nanti setelah melahirkan ini, saya belum ada 50 hari saya melahirkan, saya ini setelah 6 bulan nanti baru kesana lagi cek gimana, ada yang mencurigakan apa enggak. Tapi sejauh ini memang hilang dan kondisi tubuh saya baik-baik saja. Nah, bulan apa ya waktu itu saya melahirkan Juli, sepertinya bulan ke-7 atau 8, berarti Mei, Juni, Juli, sekitar bulan Mei atau Juni ya, pokoknya udah gede lah perutnya waktu itu. Saya masih galau sih dengan si ini HCK ini, saya masih galau tentang itu. Sementara Sandimun sendiri ya saya udah kuat tanpa Sandimun, saya dan hasil cek lab saya baik-baik aja. Kenapa gitu, kenapa harus minum? Terus saya PR-nya paling HCK ini nih, gimana? Saya sharing ke Mbak Ros, saya pengen remisi deh Mbak, atau berhenti obat deh, ini HCK ini membebani saya, bikin saya luar biasa ketakutan tentang mata saya. Apalagi ya itu, mata saya udah seumur 36 udah plus, dari umur 35 plusnya itu ganggu. Dan terakhir itu di mata, di poli mata, tadinya per 6 bulan jadi per 3 bulan mereka mulai curiga ke glaukomanya, mulai ada luas pandangannya, mulai ada frame kecil. Itu saya agak ragu ke situ, ketakutan.
gimana HCG-nya biar berhenti ya mbak ya, biar bisa nggak konsumsi lagi. Kebetulan waktu itu dekat lahiran deh kayaknya, iya dekat melahirkan, udah deket-deket situ, udah 9 bulanan, saya melahirkan 9 bulan 2 minggu, 9 bulan waktu itu ya benar. Nah kalau misalkan saya bikin janji di poli udah penuh semua, sementara 2 minggu udah deket-deket saya melahirkan, saya nggak bisa, udah penuh semua jadwal. Saya pengen secepatnya ini sebelum saya lahiran, saya ngelarin si HCG ini gimana. Ya udah akhirnya ke Polimadia bikin janji, ketemu, dan saya bilang, dok, saya ini pertama saya menolak metil, yang kedua saya Sandimun ini saya sebenarnya nggak niat berhenti, tapi waktu itu emang obatnya nggak ada 3 bulan, ternyata saya sanggup tanpa itu, dan setelah cek lab ternyata malah baik, fungsi ginjal saya pun membaik jadi normal, tadinya 58% fungsi ginjalnya. Boleh nggak nih misalnya HCG ini kan sangat saya nggak nyaman mengkonsumsi ini karena resikonya. Kayaknya sih tanpa HCG juga saya kuat deh dok, tapi resikonya gini ya buat makan imun. Saya belajar dari pengalaman Baros yang bilang ya alarm tubuh, pelajari lagi gitu, apa yang nyaman dikonsumsi dan tidak dikonsumsi itu benar-benar kenali. Saya benar-benar dalamin itu. Misalnya konsumsi ini bagus buat kesehatan, tapi itu bisa ningkatin imun berlebihan gitu, ningkatinnya berlebihan, saya batasi konsumsi yang seperti itu. Kebanyakan karena obat-obat herbal, suplemen atau kayak gitu, efeknya kan ningkatin imun, itu bahaya. Saya hindari yang begitu. Kayak konsumsi biasa aja sih, makanan pun nggak terlalu dipantang gimana, yang jangan terlalu berlebihan lah gitu, yang nyaman di tubuh, bukan nyaman di hati aja tapi nyaman di tubuh juga. Nah saya ke dokter siapa ya waktu itu, saya lupa, beliau DPJP juga, dokter perempuan. Kesana sama Mbak Ros, disuruh cek dsDNA C3 C4 sama cek lab lengkap lah, tambahannya begitu. Itu setelah saya itu pun untuk ngejar biar kekejar saya nggak keburu melahirkan, saya cek lab di luar. hasilnya alhamdulillah dsDNA yang tadinya lupus ringan itu jadi normal, dan semuanya deh C3 C4 baik semua. Saya laporan ke dokternya, setelah saya bilang, kata dokternya lah, ini sekalipun normal, namanya sakit seumur hidup, harus dicek, dipantau lah, harus dipantau karena bisa kumat, bisa flare kapanpun. Berarti saat flare itu ya ke diagnosanya di situ ya seperti sebelumnya, positif lupus gitu. Di situ ya alhamdulillah saya normal. Ya udah dok, boleh nggak saya remisi, saya berhenti obat HCG ini, nanti deh saya pikirkan dulu. Nah pas proses pikirkan itu berarti kan yang penting saya pengajuan saya ini udah saya kasih tahu, saya sampaikan saya mulai rawat inap untuk persiapan melahirkan. Dokter reumatologi pun datang, saya sampaikan sebelumnya saya minta untuk remisi gini gimana dengan dokter ini, coba deh diomongin begini, saya sampaikan lah, nanti dikonsulkan lagi, belum masih kabar saya boleh remisi atau enggak. Nah
melahirkan saya sekalian steril karena resiko hamil laginya nanti. Sementara riwayat sakit saya banyak, nyari amannya ya udah akhirnya sekalian di steril. Hari terakhir saya melahirkan, saya 5 hari di sana. 2 hari setelah melahirkan saya siap-siap pulang, itu tiba-tiba dokter hematologi datang dan bilang, ya udah Bu, kita approve remisinya. Jadi ibu ini boleh remisi, boleh nggak konsumsi obat lagi, tapi 6 bulan lagi ibu cek lab lagi, cek lab darah lengkap seperti sebelumnya, dsDNA, C3, C4 gitu. Nanti kesini lagi gitu. Jadi masih follow up karena sakitnya seumur hidup. Untuk pertama-tama awal follow upnya itu per 6 bulan. Nanti kalau sudah membaik, kalau udah lebih emang stabil, setahun sekali saya check upnya, cek inian lab tersebut gitu. Alhamdulillah ya, jadi selama proses hamil sampai melahirkan itu banyak hal yang terjadi gitu. Alhamdulillah. Saya sih nggak bilang oh ini karena hanya full karena saya dari terapi di luar nih. Semuanya saling beriringan antara medis dan terapi, karena terapi itu mempengaruhi hati dan pikiran. Ibadah juga itu membawa ketenangan, tenang dan bahagia. Kita berhak bahagia walaupun sakitnya sekian banyak gitu. Dan dari sini sih saya alhamdulillah sangat bersyukur dan hampir nggak percaya ini perantaranya luar biasa gitu. Allah tiba-tiba ngasih saya hamil padahal saya nggak niat punya anak lagi gitu. 5 tahun saya kosong, segitu dijaganya, tiba-tiba ya hamil dengan resiko besar. Tiba-tiba dipertemukan dengan dokter feto maternal yang memperkenalkan, minta saya untuk terapi juga di Ciawi. Alhamdulillah sekarang tetap terus saya kesana karena memang kita terus di sana banyak kebaikan yang saya bisa pelajari lagi, banyak kebaikan yang bisa saya pelajari lagi dengan teman-teman lain saling mendukung. Dokternya pun masih ikut terus, majelis taklimnya masih ikut terus. Belum lagi kalau misalkan sedang bulan puasa, nah itu kita ibadah bareng-bareng sampai sempat ini juga kok, sempat bermalam di sana untuk berusaha mendapatkan Lailatul Qadar itu. Begini, untuk air sendiri, saya selalu mikir setiap air yang saya dapatkan dari majelis tersebut, pertama, air itu bagus buat kesehatan. Air putih itu bagus buat kesehatan, dan apalagi itu air yang ada doa di dalamnya. Saat kita minum, saya jadi teringat, oh ini ada orang yang mendoakan saya, segitu peduli, dan itu membuat saya bahagia. Dan perasaan bahagia diikuti dengan konsumsi hal yang memang menyehatkan untuk badan, dua-duanya digabungkan ya bagus buat badan. Saya berusaha untuk enggak mengkultuskan air tersebut. Dan dari ustadznya pun mengajarkannya enggak, oh cuma air dari saya doang yang bisa luar biasa, bisa bagus gitu. Enggak, kita pun diajarkan caranya. Oh kalau airnya habis saat riadoh, saat meditasi, ini aja airnya diletakkan di dekat kita,
insya Allah kepengaruh oleh hal yang baik. Itu nggak, jadi beliau tuh nggak mengkultuskan diri sendiri juga. Saya nggak mau namanya sampai mentuhankan seseorang atau sesuatu, itu nggak mau. Justru saya pasti kabur kalau modelnya yang kayak gitu. Sementara ini kita belajar bareng-bareng, alhamdulillah dokter-dokter pun banyak yang ikut di sana, teman-teman yang masih berjuang pun ikut di sana gitu. Saya yang sudah yang dibilang sudah berhasil remisi dan stabil pun, saya tetap ke sana juga. Alhamdulillah sekarang saya sudah remisi semua obat. Ada waktu dimana saya satu hari itu konsumsinya bisa 20-an obat, 25 obat itu yang saya konsumsi rutin, sempat seperti itu. Belum lagi kalau ada obat, ada steroidnya apa, kalau sakit doang diminum segala macem, banyak banget. Sandimun sendiri saya konsumsi karena dari hematologi itu bilang kalau bisa, kalau emang masih bisa ditolong, kalau masih bisa tertolong oleh obat, coba deh pakai sandimun, kayaknya ngaruh ke darah putih deh gitu, kata dokter hemato. Akhirnya disampaikan ke hemato, dikasih sandimun. Tadinya bukan sandimun, sempat yang lain-lain obat imunnya tuh. Kalau misalkan pakai sandimun respon darah putihnya baik, ya udah nggak usah transfusi darah putih. Tapi kalau misalkan tubuhnya nggak ngerespon baik, ya diiniin harus transfusi darah putih. Ternyata ya ininya responnya bagus gitu. Sampai terus pakai sandimun. Pas tanpa sandimun, ya alhamdulillah cek lab begitu, banyak normalnya. HB pun yang tadinya bisa sampai 4, 6 dan 8 atau 10 itu udah bagus. Nah itu HB saya tuh sempat 11-an, baru pernah saya juga alhamdulillah di atas 10. Berat badan saya mulai naik, tadinya sempat turun 40, sempat paling parah saya 36 turun. Nah itu jadi awalnya 40, setelah melahirkan saya 45, sekarang 47. Saya makan jadi lahap banget, enak makan. Sebelumnya enggak, karena banyak obat juga yang dikonsumsi, jadi enak duluan. Ini pun baru kali ini saya melahirkan, ASI saya keluar, saya kaget. Sebelumnya anak pertama tuh ASI tuh paling berapa tetes aja keluar, berapa tetes, itu pun ya nggak bisa dianggap keluar ya kayaknya begitu mah, cuma basa-basa begitu aja, nggak susah lah gitu. Anak pertama kedua tidak ASI, tiba-tiba yang ketiga beberapa hari setelah ini dari rumah sakit, pulang dari rumah sakit, ya kok payudara saya nggak enak, kata saya, apa ini kankernya balik lagi apa gimana. Saya nggak tahu, saya masih awam kalau sebelum keluar ASI beneran itu melewati proses pembengkakan. Ternyata ya saya coba ini, alhamdulillah ternyata tiba-tiba keluar ASI. Saya nangis langsung ngasih tahu suami saya, ngasih tahu dokter Yudi juga, dokter Yudianto. Alhamdulillah dok, saya ASI-nya keluar gitu. Tapi ini kan bayi saya karena udah terlanjur susu formula sebelumnya, nyedotnya juga nggak terlalu ya, jadi dikit, dan ASI saya pun keluar tapi dikit. ASI-nya keluar walaupun udah pakai booster, dan itu saya masih berjuang ini tentang masalah ASI.
hal positifnya. Orang yang biasanya menyusui memang lebih cepat lapar. Ini mungkin positifnya untuk saya. Jadi saya makan itu jadi lebih enak, lebih cepat lapar, nggak seperti sebelumnya. Makanya berat badan saya bisa nambah. Ambil positifnya begitu. Dan luar biasanya Allah itu mengganti yang tadinya kanker payudara ya segitu besar itu jadi ASI, luar biasa, alhamdulillah. Nah, begitu yang saya bagi teman-teman. Terima kasih sudah ini karena bayi saya juga tuh nangis ya. Insya Allah jika ada pertanyaan DM aja atau bisa komen. Boleh yang sependapat, yang tidak silahkan. Namanya jalan kesembuhan manusia tiap orang beda-beda, ada yang melalui ini, melalui itu, macam-macam. Kebetulan ya memang takdirnya seperti ini. Saya harus 10 tahun lebih berjuang, hamil, terakhir baru diketemukan dengan dokter feto maternal tersebut, Dr. Yudianto. Terima kasih banyak, dan Ustadz Nurul Huda di Ciawi. Itu teruslah kita belajar sama-sama di majelis taklim bareng-bareng semua. Beliau sangat rendah hati mencontohkan hal banyak lah. Teman-teman yang mungkin ingin tahu silahkan coba sendiri. Mungkin awal-awal masih bingung segala macam, ya wajar, saya pun begitu. Setelah dijalani dengan tidak terpaksa ya, tidak menganggap itu beban, sembuh atau enggak pun itu tetap membawa, selama itu membawa kebaikan untuk diri saya, sembuhnya bonus gitu ya. Sekian, terima kasih teman-teman. Semoga yang berjuang pun terus semangat, semakin dibuka jalannya untuk menuju lebih stabil, lebih sehat lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.